Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah boneka berhantu yang udah cukup terkenal lah. Aku yakin juga kalian sering lah dengar namanya ini ya kan. Karena kisah dari boneka ini juga diangkat menjadi film dan filmnya itu cukup terkenal. Bukan cukup sih, sebetulnya terkenal lah ya kan. Boneka berhantu yang mau kita bahas kali ini adalah boneka Annabelle. Pribadi aku sih ini film ya lumayan serem lah, apalagi kalau nontonnya sendirian tengah malam lah gak bisa tidur Nah, tapi bahasan kita kali ini kita akan ngebahas asal usul boneka ini sampai bisa dirasuki oleh iblis dan mitos-mitos apa aja yang diakibatkan oleh gangguan iblis yang masuk ke dalam boneka ini tadi. Penasaran? Langsung aja ini dia, here we go. Kisah ini diangkat dari pasangan pengusaha mainan bernama Samuel dan istrinya Esther yang memiliki seorang anak bernama Annabelle yang berusia sekitar 7 tahun. Tapi si Annabelle ini lebih sering dipanggil dengan sebutan Bee. Mereka tinggal di salah satu pedesaan di California. Jadi keluarga kecil mereka ini bisa dibilangkan cukup bahagia lah Mereka berkecukupan secara ekonomi dan keluarga mereka juga harmonis, gak pernah berantem-berantem, gak pernah ribut-ribut. Dan kebahagiaan mereka bertambah setelah si Annabelle ini lahir. Tapi kebahagiaan mereka juga gak bertahan lama Kejadiannya ini terjadi pada saat mereka pulang ibadah dari gereja. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi itu mogok. Nah, emak sama bapaknya Annabelle, si Samuel sama si Esther ini tadi turun lah dari mobil Kalian ngecek mesin mobil ini kenapa lah mogok gitu. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, si Annabelle ini juga ikut turun Dan malangnya si Annabelle ini, dia tersambar kendaraan yang lewat, sehingga mengakibatkan Annabelle tewas ketika saking cinta dan sayangnya sama anak semata wayangnya ini gitu kan, kematiannya juga nggak wajar ya kan. Tiba-tiba si pasangan ini tadi, si Samuel dan Esther, melakukan berbagai macam cara untuk menghidupkan kembali anak mereka, sampai cara-cara yang nggak masuk akal pun dilakukan mereka Contohnya aja dengan menggunakan ilmu hitam. Jadi ini kasusnya hampir sama lah sama cerita si Herlina itu ya kan, mak sama bapaknya pergi ke dukun untuk menghidupkan anaknya lagi. Dan sama memang hidup. Kalau si Herlina kan dia memang badannya dihidupkan dan ditempati oleh jin. Nah, kalau si Annabelle ini kisahnya si orang tuanya ini harus menyediakan media untuk tempat roh dari si Annabelle ini. Tapi ya sama kayak cerita si Herlina ya kan, yang namanya orang udah mati ya nggak bisa lah hidup lagi. Hidup memang, cuman yang datang ya lain lah. Jadi si Samuel sama si Esther ini tadi kan pasangan pengusaha mainan ya kan Jadi mereka membuat sebuah boneka untuk ditempati oleh roh Annabelle alias iblis yang menyamar jadi Annabelle ini tadi. Si iblis ini tadi karena dia ingin hidup selayaknya manusia, jadi diperdayalah pasangan suami istri ini tadi kan, mak sama bapaknya si Annabelle ini kan, dimanfaatkanlah kecintaan mereka terhadap anaknya sama si iblis ini. Tapi namanya orang tua ya kan, ya tau lah dia mana yang anaknya, mana yang bukan. Walaupun gak bisa ditengoknya, pasti dia tahu ya kan kebiasaan-kebiasaan anaknya kayak mana. Kok ini tiba-tiba kebiasaan anaknya tuh lain, beda sama yang biasanya. Nah, dari situlah muncul kecurigaan dari kedua orang tuanya si Annabelle ini. Dan pada saat kecurigaan dari kedua orang tuanya ini terbukti, orang tua si Annabelle ini tadi berusaha untuk mengurung kembali boneka yang ditempati oleh iblis yang menyamar jadi anaknya itu di dalam sebuah lemari kaca dan ditempeli oleh ayat-ayat kitab Injil untuk mengunci boneka itu agar tidak bisa keluar. Tapi bonekanya ini beda kan sama yang ada di film. Kalau yang di film itu kan sengaja dibuat serem gitu ya kan, matanya besar, serem lah pokoknya. Kalau yang aslinya ini enggak ya biasa, boneka biasa ya, kayak layaknya boneka-boneka yang lucu-lucu gitulah. Tapi kalau lucu-lucu kali sih dia memang agak serem sih kalau aku tengok. Karena rasa bersalah mereka telah menggunakan ilmu hitam untuk membangkitkan anaknya yang telah mati, hingga mereka bisa terperdaya oleh iblis. Orang tua dari Annabelle ini tadi berusaha menebus dosa-dosa mereka dengan mengangkat 6 orang anak dari panti asuhan, yaitu yang bernama Janice, Linda, Nancy, Carol, Tierney, dan Kat. Dan mereka juga memanggil suster untuk membantu menjaga ke-6 orang anak ini yang bernama Caroline. Jadi selain untuk mengobati rasa bersalah mereka, si ke-6 anak ini juga memberikan kebahagiaan untuk si pasangan Samuel sama si Esther ini tadi kan, untuk mengobati rasa rindu mereka terhadap si Annabelle.
Tapi si iblis boneka Annabelle ini nggak mau diem aja lah ya kan, udah panggil aku, disuruh aku di sini, terus dikurung-kurung aku gitu. Jadi berusaha si boneka iblis ini tadi untuk keluarkan dengan cara mempengaruhi salah seorang anak yang bernama Janice. Janice ini dikenal dengan kepolosan dan kecerdasannya. Dan si Janice ini memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Jadi tanpa disengaja dan tanpa dia sadari, dibukalah segel dari si boneka iblis ini tadi, sehingga mengakibatkan si boneka iblis ini tadi bebas weh. Janice pun menjadi korban pertama dari boneka Annabelle ini. Tadi kan si boneka Annabelle ini dirasuki oleh iblis ya kan weh. Iblisnya itu pindah ke badannya si Janice gitu. Jadi dirasukilah si Janice ini tadi untuk membunuh kedua orang tua Annabelle beserta anak-anak yang tinggal di dalam rumah itulah, suster-susternya pun juga. Nah di skin ini yang paling serem nih weh, aku nengok yang waktu Esther itu dibunuh badannya dibelah. Aduh, udah kalian tengok aja lah filmnya weh, serem banget. Jadi yang pertama dibunuh itu kan si Janice, yang kemudian badannya diambil alih sama si iblis ini tadi kan. Terus kemudian kedua orang tua Annabelle, udah gitu anak-anak yang ada di situ. Tapi yang terakhir dibunuhnya itu adalah si Nancy. Si Nancy ini weh merupakan teman dekat dari si Janice. Tapi keburu ketahuan Suster Charlotte, dan Suster Charlotte-nya ini kembali memasukkan boneka Annabelle beserta dengan Janice ke dalam lemari dan disegel lagi sama kitab-kitab Injil ini tadi kan. Jadi yang selamat itu kan si Nancy sama si Suster Charlotte ini tadi. Pergi loh orang itu ya kan. Tanpa sepengetahuan mereka, si Janice ini tiba-tiba menghilang dari segelnya, dari dalam lemari yang disegel ini tadi. Hingga akhirnya si Janice ini merubah namanya menjadi Annabelle untuk masuk lagi ke dalam panti asuhan dan akhirnya diadopsi oleh pasangan Higgins. Tapi habis itu setelah si Annabelle ini diangkat oleh keluarga Higgins, aku nggak dapat cerita lengkapnya, cuman dalam filmnya sih aku nengok si Annabelle ini dengan pacarnya membunuh kedua orang tua angkatnya. Tapi pada saat itu, pada saat mereka membunuh, diketahui oleh tetangga mereka. Kan ribut-ribut ini, teriak-teriak lah ya kan, namanya mau dibunuh ya kan, teriak-teriak, masa diam aja ya kan. Nah tetangganya ini datang nengok, kenapa? Pas kebetulan itu istrinya tetangganya ini tadi pas hamil gitu kan. Dan kebetulan juga si tetangganya ini baru membeli boneka yang bentukannya sama kayak si boneka Annabelle yang disegel ini tadi. Si Annabelle sama si pacarnya ini tadi nyerang juga ke rumah tetangganya ini karena mereka jadi saksi kan, jadi saksi mata. Datanglah orang ke sana, maksudnya mau dibunuh juga. Tapi terakhir si Annabelle dan si pacarnya itu yang terbunuh di rumah tetangganya itu. Dan tanpa sengaja darah si Annabelle ini tadi mengenai pakaian dari si boneka itu. Jadi itulah yang mengakibatkan iblis yang di badan si Annabelle ini tadi balik lagi ke boneka Annabelle ini tadi. Hingga pada tahun 1970, seorang wanita membeli kembali boneka ini dari toko barang bekas untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahun ke-28 anaknya yang bernama Donna. Nah, si Donnanya ini sedang belajar di sekolah perawat di Hartford, Connecticut. Mungkin pada masa itu boneka yang kayak gitu itu boneka yang paling bagus, yang paling cantik gitu ya kan. Jadi si Donnanya ini kegirangan lah, kesenangan bukan main, dihadiahi sama boneka ini. Hingga dibawanya pulang ke tempat kos-kosannya. Di kos-kosannya itu dia nggak tinggal sendiri, dia ada lagi satu temannya bernama Angie. Ditaruhnya di situ ya, pertamanya aman-aman aja, kalem-kalem aja bonekanya ini kan. Tapi namanya boneka iblis, awalnya aja dia kalem-kalem, tengok aja nanti entah apa aja yang kerjain. Itu nggak tahan dia diam lama-lama ya kan. Udah mulai kedayangan ini boneka iblis ini tadi gerak-gerak sendiri gitu. Awalnya si Donna sama si Angie ini berpikiran mungkin cuma perasaan mereka aja gitu ya kan. Tapi lama-kelamaan bukti-bukti nyata kalau si boneka iblis ini tadi bisa bergerak itu makin jelas. Jadi untuk membuktikan kecurigaan mereka, diletakkanlah si boneka Annabelle ini di sofa di salah satu ruang tamu. Jadi sebelum orang itu berangkat kuliah, diingat pasti tuh sama orang itu letaknya di sini, di sini kok ya, di sini. Gitu orang itu pulang, berubah posisinya. Kalau posisinya yang tadinya duduk jatuh gitu ya masih masuk akal, mungkin kena angin gitu ya kan. Ini posisi pindahnya ke kamar dia, tidur mungkin dia ngantuk ya kan. Padahal pintu kamarnya itu terkunci dan kejadiannya itu nggak cuma sekali, bolak-balik kayak gitu. Nggak sampai di sana aja kejadian makin aneh ketika si Donna dan si Angie menemukan kulit perkamen yang berserakan di apartemen mereka dengan tulisan yang dibuat oleh si Annabelle ini yang berisikan pesan tolong lu. Lu itu nama dari temannya si Angie sama si Donna ini tadi. Dia juga sering datang ke apartemen mereka.
Tapi anehnya tidak ada satupun di antara mereka, mau itu si Donna, si Angie atau si Lu ini yang memiliki perkamen. Nah, perkamen ini datang dari mana gitu ya kan? Kalaupun datang kok cuma perkamen, duit kayak emas kayak datang gitu. Jadi walaupun sering mengalami kejadian-kejadian aneh, si Donna maupun si Angie terus berpikiran positif. Jadi mereka berpikiran, oh mungkin Anda pencuri. Jadi alasan-alasan yang masuk akal lah gitu ya kan. Hingga akhirnya 1 bulan kemudian orang itu udah gak tahan lagi nih weh. Jadi dipanggillah paranormal untuk datang ke apartemen mereka ya kan. Dan paranormalnya itu bilang kalau boneka Annabelle telah dirasuki oleh roh seorang anak kecil berumur 7 tahun yang meninggal di dalam apartemen tersebut karena pembunuhan. Nah, dari sini dapat pelajaran kita kan kalau iblis itu tukang bohong. Oh no. Dan paranormal itu tadi melanjutkan kalau si Annabelle ini telah merasa nyaman tinggal bersama Donna dan Angie. Jadi perawat-perawat ini tadi kan si Donna sama si Angie kasihan lah sama si Annabelle. Karena kan background kematiannya tadi karena pembunuhan gitu ya kan. Kasihan lah orang itu Iqbal lah, yaudahlah di sini aja nggak apa-apa. Tapi jangan ganggu-ganggu ya, diam-diam aja kalem-kalem aja di situ. Terus kayak mana kejadiannya si Annabelle ini? Kalem-kalem aja dia, tenang dia, jadi baik hati dia. Enggak, malah tambah menjadi jadi jahatnya. Masih ingat kan sama isi pesan di kulit perkamen ini tadi yang mengatakan tolong si Lu gitu kan, tolong Lu gitulah. Setelah mendapatkan surat itu, si Lu itu mengklaim kalau dia pernah diserang beberapa kali oleh si Annabelle ini. Jadi kan suatu malam kan si Lu ini tidur gitu. Terus tiba-tiba terbangun dia perasaannya aneh lah, gak enak, apa serem kali lah gitu ya kan. Jadi terbangun dia, terus tiba-tibanya tertengok itu di bawah kolong kan, ada si Annabelle merangkak, dia naik dari kaki terus ke dadanya terus mencekek si Lu itu tadi. Terus paginya dia bangun nih dengan posisi di bawah di lantai yang tadi malam dicekek sama si Annabelle, posisinya kayak mana ya, kayak gitulah dia bangunnya kan. Awalnya dia beranggapan kalau itu cuma mimpi buruk, hingga akhirnya dia menyadari kalau dia itu pingsan, bukan mimpi buruk, memang kejadian dia dicekek sama si Annabelle. Menurut dia sih gitu. Karena keesokan harinya si Lu ini mendengar suara-suara aneh dari kamar si Donna. Jadi si Lu ini kan memang sering menginap lah gitu di apartemennya si Donna sama si Angie. Nah, karena suara-suara aneh tadi ini didatangilah si kamar si Donna ini sama si Lu ini kan. Dibukanya nggak ada apa-apa, tapi dia merasakan ada yang berdiri di belakangnya. Terus gak lama kemudian dadanya itu dicakar. Dalam sekejap dada si Lu ini tadi tergores oleh 7 bekas cakaran yang berbeda-beda. Dan bekas luka cakaran ini tadilah yang meyakinkan si Donna kalau si roh yang menempati boneka Annabelle itu tadi jahat. Terus habis itu si Donna ini berusaha untuk menghubungi seorang imam untuk meminta bantuan untuk mengusir roh jahat ini kan. Nah, sama si imamnya ini tadi diarahkanlah si Donna ini kepada si Ed dan Lauren Warrens. Datanglah si Ed sama si Lauren ini ke apartemennya si Donna kan. Langsung ketahuan ya kalian di toko-toko yang kalian selama ini bukan anak kecil itu di dalamnya, itu setan licik itu yang mengincar jiwa si Donna. Jadi itulah tujuan utamanya selama ini, nyamar-nyamar jadi anak kecil ya kan, nyamar-nyamar jadi orang baik, ada licik dia ya kan. Jadi setelah mendengar penjelasan dari si Ed sama si Lauren ini, ketakutan si Donna ini ya kan. Udahlah Bu, bawa aja lah bonekanya, gak usah di sini, terserah mau diapain gitu ya kan. Jadi setuju lah Ed sama si Lauren ini tadi kan, dibawanya lah pulang ya kan. Tapi sebelumnya dia antisipasi itu sama orang ini, kalau dibawa pulang ini pasti ada aja nih kerjainnya di jalan ini nanti. Jadi nggak mau orang itu ngambil jalan tol, dia memutar untuk melewati jalan belakang menuju ke rumahnya. Jalan belakang itu kan sepi, jarang ada kendaraan yang lewat lah gitu kan. Jadi meminimalkan terjadinya kecelakaan lah gitu yang diakibatkan oleh si boneka jahat ini tadi. Tapi biar kayak gitu pun ada aja masalah yang dibuatnya, mulai dari rem lah, setir lah, sampai mesin mobilnya mogok berkali-kali. Emosi mungkin si Ed ini tadi kan, dia bukanya bagasi, dia air suci, disiramkannya ke boneka Annabelle. Diem kok ya, jangan kok ganggu-ganggu aku lagi nyetir ya, mungkin gitu ya kan. Nah, mulai tenanglah Annabelle, diem aja dia sampai ke rumahnya. Kalau sudah di bawah dari pengawasan pasangan Warrens, Annabelle terus menunjukkan tanda-tanda kehantuannya Jadi dia bisa melayang-layang sendiri. Terus kan dikunci ini di fasilitas di luar rumah si Warrens kan. Bisa-bisanya dia pindah tempat Tapi biarpun begitu, kejadian yang dialami sama si Donna, sama si Angie, sama si Lu itu udah termasuk enteng Bayangkan ya kayak gitu entengnya ya kan. Pernah ada suatu cerita, seorang pendeta ini kan datang ke rumah keluarga Warrens kan. Jadi dibilangnya, kamu tidak akan bisa mencelakai siapapun gitu. Tiba-tiba
dia mengalami kecelakaan mobil yang fatal, tapi untungnya masih bisa selamat. Nah, si Annabelle ini tadi di museum kan lah, di museum barang-barang berhantu pasangan Warrens kan, pernah ada satu pengunjung yang datang dan menantang, menjelek-jelekkan si Annabelle ini tadi. Laki-laki dia datang sama pacarnya, dan waktu mereka pulang motornya itu tiba-tiba menabrak pohon. Si laki-lakinya ini tadi meninggal seketika, dan si perempuannya, si pacarnya ini tadi mengalami luka-luka yang berat tapi masih hidup. Fakta yang paling menyeramkannya ini ya, si boneka Annabelle ini sampai sekarang masih bisa claim masih. Kalau mau klaim ke sana, aku kasih tahu alamatnya ya. Boneka Annabelle diletakkan di sebuah kotak pelindung di Museum Occultism Lorraine Warrens, Connecticut. Nah, kalian ke sana ambil pelajaran dari sebelum-sebelumnya ya. Jangan kalian aja-ajain dia, jangan kalian jelek-jelekan dia. Dia gampang emosian, mungkin dia dari tinggi ya. Cari aman-aman aja kalian di sana. Kalau ada bacaan jangan disentuh, jangan disentuh. Jangan berhatil tangan kalian ya. Nah, selesai kita membahas kisah Annabelle. Kayak mana? Sereman mana? Sereman kisah nyatanya atau sereman filmnya? Terserah kalian lah pilih yang mana ya. Kalau menurut aku semua serem namanya kayak gitu ya, serem lah. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Yang baru bergabung aku mengucapkan selamat datang welcome ya. Jangan lupa klik tekan tombol subscribe-nya itu ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like-nya ya. Jangan lupa juga kalian tonton video-video aku sebelumnya masih banyak video-video yang di bawah yang mungkin belum kalian tengok ya kan. Sama-sama menariknya kok. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video and bye bye.